Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati rekan kami Bapak Kasih Pendidikan Madrasah beserta dengan kawan-kawan di seksi pendidikan madrasah. Yang kami hormati Bapak dan Ibu-Ibu Kepala Madrasah yang ada di link Zoom ini. Bapak dan Ibu Kepala Madrasah MI, MTS, MA, seluruh operator madrasah di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat bering salam buat junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu-Ibu, pertama permohonan maaf dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak Haji Yusrizal MHI. Pada hari ini beliau dalam proses koordinasi dan konsultasi dengan Bapak Kanwil Kemenak Provinsi Sumatera Barat terkait dengan percepatan serah terima jabatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan dari Bapak Haji Abrar Munanda kepada Bapak Haji Yufrizal MHI. Moga-moga tidak mengurangi arti substantif dari kegiatan yang kita laksanakan hari ini. Yang kedua, Bapak dan Ibu-Ibu, atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya khusus kepada Bapak dan Ibu-Ibu operator, mungkin dari Kepala Kantor, dari KUA, Kepala Madrasah Pengawas secara resmi, kawan-kawan operator se-Kabupaten Pesisir Selatan. Mohon maaf lahir batin, marhaban ya Ramadan. Moga-moga kita bisa laksanakan ibadah Ramadan 1446 Hijriah ini dengan maksimal hendaknya. Yang ketiga, Bapak dan Ibu-Ibu, eh, Alhamdulillah untung di bulan Ramadan tingkat kesabaran kita agak lebih tinggi daripada yang biasa. Pak Riko, saya yakin banyak kawan-kawan yang komplain. Dabel suaranya. Apa bunyi itu Pak Riko? Oke. Mungkin kawan-kawan banyak yang komplain. Kemarin kita di awal tahun intens Bapak Kasih Penmat dan kawan-kawan di Penmat untuk sosialisasi penerapan EMIS, pembayaran TPG guru madrasah se-Kabupaten Pesisir Selatan. Rupanya karena sistem yang belum bisa maksimal untuk penginputan dan kesungguhan dari kawan-kawan kita juga belum maksimal, alternatif pilihan yang diambil oleh Dirjen Tendis mengembalikan ke simpatika untuk proses. Nah, sebenarnya kita agak mendingan sih pada kondisi hari ini, Pak Riko. Uh, Biasanya di awal tahun pembayaran TPG itu paling cepat di posisi April. Nah, sehingga posisi Januari, Februari, Maret itu udah 3 bulan atau 2 bulan itu baru bisa dibayarkan di awal April tanpa pembayaran di bulan Maret. Sebenarnya sekarang pemikiran pemerintah, Bapak dan Ibu-Ibu punya persiapan lebih guru-guru kita yang sertifikasi TPG-nya bisa dibayarkan sebelum pelaksanaan libur Idul Fitri 1446 Hijriah. Tanggal 24 tadi Pak Riko sampaikan seluruh TPG telah selesai dibayarkan dengan catatan Januari Februari TPG segala persyaratan yang awalnya
direncanakan oleh Dirjen Pendis itu di aplikasi emis kita dikembalikan ke Simpatika untuk memudahkan untuk mempercepat semua rekan-rekan guru kita bisa mendapatkan sertifikasi atau TPG di Januari Februari sebelum Idul Fitri. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu-ibu, tidak dalam rangka pemerintah khususnya Dirjen Pendis membolak-balikkan keinginan untuk penerapan aplikasi, tapi betul-betul mempertimbangkan agar Bapak dan Ibu-ibu punya kesiapan lebih dalam menyambut Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025 Miladiah. Nanti kita tunggu tindak lanjutnya kembali. Kita tunggu informasi dari Pak Kasih Penmat dan Pak Riko. Setelah selesai pencairan TPG ini, apakah kita telusuri kembali ke EMIS sesuai dengan rencana awal? Informasi tindak lanjut kita tunggu dari pimpinan kita yang lebih tinggi. Yang kedua, Bapak dan Ibu-ibu, setiap waktu dan setiap saat kita akan berubah pada prinsip digitalisasi. Eh, Zaman eh, tahun 80-an, tahun 90-an, tahun 2000, 2025 sekarang. Kemarin kita juga eh, penyelesaian data siswa ini lebih efektif dan lebih efisien. Nah, ada satu kelemahan Bapak dan Ibu-ibu, kawan-kawan semuanya. Ketika sistem itu baru, celah itu banyak. Yang penting selesai. Nah, ada konsekuensi prinsip dari kita yang punya peranan di pemegang IT. Sistem itu baru, pasti banyak celah untuk mencarikan solusi terbaik untuk kita masing-masing, menurut kita masing-masing, dan prinsip selesai cepat itu ada. Eh, Dulu waktu saya di KUA, SIMKAH itu masih offline. Ketika ada tuntutan untuk diintegrasikan dengan UKL Capil, untuk mengidentifikasi apakah calon pengantin itu betul-betul belum pernah menikah atau telah menikah atau menikah dengan status cerai hidup, cerai mati, bisa dicek sinkronisasinya dengan Capil. Ketika itu bermasalah, jalur offline bisa diselamatkan. Seperti itulah kondisi aplikasi-aplikasi kita sekarang. Jadi, Bapak dan Ibu-ibu, saya yakin karena tuntutan Pak Kasih Penmat, Pak Riko, kawan-kawan di seksi Penmat, data siswa itu harus cepat, deadline-nya tanggal sekian, maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi sebenarnya itu memiliki risiko berat. Tadi Pak Riko sampaikan kepada kami, ketika telah selesai, oke. Ketika ijazah itu dikeluarkan, telah dikeluarkan dari aplikasi, tapi tidak bisa diterima oleh yang bersangkutan. Kenapa demikian? Ijazah itu dia harus online prinsipnya sekarang. Dulu Pak Kasih, Kepala Madrasah, Kepala RA, ke Padang jemput ijazah. Sekarang ijazahnya online. Iya Pak Riko? Ah, dengan ijazah online otomatis dia akan masuk ke data siswa yang kita inputkan. Yang jadi persoalan, data siswa itu banyak yang tidak betulnya daripada yang betulnya. Nah, banyak data siswa yang ada di aplikasi itu tidak sempurna kita inputkan. Nah, jadi Bapak dan Ibu-ibu, di satu sisi prinsip kita selesai cepat terpenuhi, tapi prinsip efektif dan efisiennya belum didapatkan. Ijazah itu keluar, tapi tidak sampai bisa dikeluarkan oleh yang bersangkutan karena datanya residu. Jadi Bapak dan Ibu-ibu,
Mohon perhatian kawan-kawan kita seluruh operator di pesisir selatan. Bagaimana langkah dari persentasenya berapa Pak Riko dari seluruh siswa kita Eh, 7,8% yang Pak Subak tinggal lagi. 7,8 bisa diperbaiki. Kapan deadline-nya? Bisa Pak. Nanti kita Deadline-nya sepakat kapan? deadline sebelum Lebaran Pak Subak. Oh, sebelum Lebaran ya. Oke, Pak dan Ibu-ibu, kawan-kawan operator semuanya. 7,8% yang masih perlu kita perbaiki. Jadi catatan kita ke depannya, karena tidak akan lari kalau udah berada di dalam posisi aplikasi, tinggal penyempurnaan. Tidak kembali lagi ke manual, kami sangat yakin itu. Jadi ini kita jadikan pelajaran, pedoman bagi kawan-kawan yang karena kurang teliti, karena harus mengejar deadline, datanya belum valid, belum sempurna, sehingga di posisi residu di aplikasi kita. Uh, Mohon nanti bantuannya. Insya Allah besok sudah mulai hari pertama belajar Pak PBM di posisi Ramadan 1446 Hijriah. Mohon bantuan kawan-kawan. Kalau bisa data itu telah fix besok insya Allah tanggal 6. eh, Harapan kami di tanggal 13 atau 14 paling lama. 13 14 Pak Riko. Mohon bantuannya. Ya Pak. Tanggal 14 paling lama seluruh data itu telah fix. Tidak ada lagi yang tidak diterima, yang tidak diakui atau residu dia. Nanti Pak Riko eh, mohon sampaikan kepada Pak Kasih Penmat untuk diteruskan kepada Bapak Kepala Kantor. Di tanggal 14 malam itu telah ada data yang belum menyelesaikan, madrasah kita yang belum menyelesaikan. Sehingga nanti Pak Kepala Kantor di tanggal 15 itu bisa lakukan evaluasi dan kontrol kepada kepala madrasah yang belum menyelesaikan, dan deadline nanti kesepakatan dari Pak Kepala Kantor nanti. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, kawan-kawan operator, besok tanggal 6, 7, 8, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 45, 6, 7, 8. 11 hari lebih kurang waktu, Kamis sampai Jumat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 hari dinas, posisi hari kerja Bapak dan Ibu-ibu, kawan-kawan operator semuanya bisa menyelesaikan dan mengkonsultasikan dengan kepala madrasah masing-masing. Ada jalur komunikasi yang efektif, mungkin mungkin tidak harus ditemui dulu kepala madrasahnya, bisa langsung ditelepon. Melalui kesempatan ini juga kami mohonkan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu kepala madrasah yang ada di grup ini, mohon keluasan dan kelapangan hatinya, kawan-kawan operator kita menelpon. Kalau ditunggu harus bertemu besok, berarti eh, deadline waktu kita 8 atau 10 jam ke depan tidak bisa kita manfaatkan. Mohon beri ruang seluruh operator kita untuk mengkomunikasikan lewat telepon, dan kami di kantor juga seperti itu. Tidak harus langsung tatap muka untuk koordinasi dengan konsultasi dengan pimpinan atau sesama dengan Pak Kasih, bisa lewat telepon untuk mempercepat target kita bisa terlaksana semaksimal mungkin. Bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, Pak Kepala Madrasah, Bapak dan Ibu pengawas, seluruh rekan-rekan operator kita, mohon bantuannya, kita bisa maksimalkan ini. Moga-moga jadi pahala lebih dari Ramadan kita. Kalau seandainya ada eh, kekurangan-kekurangan dalam amalan Ramadan kita, moga-moga dengan melaksanakan tugas yang seperti ini,
ibadah Ramadan kita yang kurang itu bisa tertutupi dan lebih sempurna lagi hendaknya. Demikian Bapak dan Ibu-Ibu dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat koordinasi data siswa dan penyiapan TPG serta data guru kita madrasah untuk emis. Sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah saya tetap di grup ini sampai selesai Pak Riko. Karena nanti kegiatan kita baru safari Ramadan sore. Saya start standby. Bapak dan Ibu-Ibu silakan lanjutkan diskusinya. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Subak Tata Usaha, Pak Asia Huda yang telah membuka kegiatan rapat kita ini beserta telah memberikan motivasi dan wejangan untuk kita semua dalam rangka percepatan penyelesaian data residu siswa dan persiapan pencairan TPG guru. Baiklah Bapak Ibu, kita ucapkan terima kasih kepada beliau. Baiklah Bapak Ibu, lanjut kita kepada acara yang kedua, yaitu kita mintakan arahan dan masukan dari Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, yaitu Bapak Haji Sumardi SAG MPD. Kepada beliau, waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Pak Kasubag PU. Yang saya hormati Bapak Riko Hardiatno selaku admin Emis dan Simpatika dan Kemenak Kabupaten Pesisir Selatan. Yang kita hormati Bapak-Bapak dan Ibu Kepala Madrasah, Bapak dan Ibu rekan-rekan kami para operator, Bapak Ibu-Ibu dan seluruh kepala RA, hadirin yang tergabung dalam kegiatan Zoom pada siang menjelang sore ini yang dirahmati Allah. Puji dan syukur sama kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian salam pada besar kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kita sampaikan kepada Pak Kasubag PU sudah membuka kegiatan kita, dan terima kasih beliau sudah memberikan support terkait tenggang waktu yang harus kita selesaikan secepat mungkin. Semuanya berlaku sebelum berakhirnya bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini tidak banyak hal yang perlu kita tegaskan. Yang jelas, data residu terkait dengan masalah ijazah nantinya itu sangat dipesankan dalam rapat koordinasi dengan bidang kemarin ini. Pak Kabid berpesan bahwa itu harus diselesaikan, karena jangan-jangan nanti siswa kita yang menamatkan di madrasah kita tapi tidak bisa menerima dan tidak terima ijazah. Ini yang saya takutkan. Misalnya dia ujian tetapi di penerimaan ijazah atau cetak ijazah online itu yang tidak bisa dilakukan. Itu pesan dari Pak Kabid dan Mat kemarin dalam rangka rapat koordinasi bersama seluruh madrasah kemarin ini. Kemudian Bapak dan Ibu, dalam Zoom hari ini itu terkait residu, data residu. Yang kedua, percepatan. Nah, ini yang kita sampaikan oleh Pak Kasubag tadi. Kita upayakan kemarin secepatnya. Bagaimana pendampingan sosialisasi terkait dengan
mergernya Simpatika kepada EMIS. Kita mulai dari sampai ke selatan sampai ke Silaut, kita udah sampaikan, kita udah lakukan pendampingan. Masalahnya kita berharap begitu juknis pembayaran TPG keluar, kita sudah siap semuanya. Dan informasi-informasi terbaru kita sudah sampaikan. Informasi terhadap pelaksanaan PPG dalam jabatan sudah sampaikan. Nah, keterhentian waktu di tahun 2024 terkait sinkronisasi data Simpatika kepada EMIS itu di bulan November terhenti. Kemudian di akhir atau di awal tahun 2025 diingatkan kembali untuk melakukan sinkron data. Dengan artian Simpatika kembali merger kepada EMIS. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu sudah kita lakukan bagaimana untuk mensinkronkan data Simpatika kepada EMIS. Kita menganggap bahwa semuanya akan berada pada EMIS. Namun nyatanya di saat sekarang ini sudah berakhir bulan Februari itu belum lagi data itu sinkron, maka turunan surat dari pusat, kemudian turun lagi surat penguatan dari Kanwil. Nah, inilah di poin 5 surat dari Kanwil, segera kabupaten kota mengambil langkah-langkah cepat dan taktis guna memastikan pencairan TPG dapat dilakukan selambat-lambatnya tanggal 24 Maret tahun 2025. Ya, Pak dan Ibu, rekan-rekan para operator, kepala madrasah, pakar kurikulum, pakar kesiswaan yang hadir. Nah, jadi dua hal ini harus kita selesaikan. Seluruh kita minta juga nanti, ini sudah merupakan langkah-langkah yang kita lakukan di tingkat kabupaten. Nah, kita melakukan langkah-langkah di tingkat kabupaten, kita juga mengharapkan bagaimana di tingkat madrasah melakukan langkah-langkah bagaimana upaya percepatan itu bisa kita laksanakan. Di Zoom hari ini, Bapak dan Ibu, merupakan langkah strategis untuk bagaimana percepatan penyelesaian data siswa, bagaimana percepatan untuk pembayaran TPG yang tanggal 24 paling akhir. Kita akan koordinasikan nanti dengan PPK Sekjen terkait dengan bagaimana langkah-langkah ini, bagaimana upaya kita jangan berpatokan dengan hari terakhir. Kita upayakan secepatnya, kalau 15-17 bisa penyelesaian EMIS GTK keluar nantinya analisis tunjangan layaknya SKKPT Januari Februari, maka setelah itu kita upayakan di tanggal 20 atau lewat tanggal 20 kita upayakan secepatnya. Jelas percepatan pembayaran ya untuk TPG butuh kerjasama kita semuanya, Bapak dan Ibu. Operator, guru yang akan menerima TPG, waka madrasah, kepala madrasah, yang jelas semua stakeholder kita harapkan di madrasah saling kerjasama untuk penyelesaian data siswa, untuk penyelesaian percepatan pembayaran TPG. Memang sampai saat ini juknis belum keluar, tapi yang jelas dua surat ini yang kita pegangi adalah bagaimana pemerintah menginginkan, ya disampaikan oleh Pak Kasubag PU tadi, walaupun sampai saat ini juknis belum turun, tapi arah untuk pencairan TPG itu sudah ada. Jadi Bapak dan Ibu yang kita hormati, seluruh tenaga yang ada, seluruh stakeholder yang ada di madrasah, bahu-membahu kita bagaimana tidak ada yang bermasalah, tidak ada bermasalah tentang data residu siswa,
tidak ada bermasalah PPG guru. Nah, ingat, pengikutan di sini bukan hanya yang sudah menerima di tahun 2024, tapi untuk semua juga yang ada punya sertifikat di tahun 2024 dan boleh dibayarkan di tahun 2025 ini. Selesaikan. Itu yang maksud untuk bagaimana seluruh guru, tenaga pendidik dan kependidikan, seluruh stakeholder yang ada untuk bahu-membahu supaya hal ini tidak ada istilah yang tertinggal guru kita yang sudah layak, yang sudah sepatutnya untuk menerima TPG. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon maaf saya sampaikan bahwa besok sudah mulai kegiatan PBM di madrasah dengan juknis yang sudah disampaikan oleh dari Kanwil Provinsi Sumatera Barat. Mari kita laksanakan kegiatan sebagaimana yang sudah ada petunjuknya dan kemudian sesuai dengan mana perlu kita tindak lanjuti, kita kasihkan surat atau administrasi yang mendukung kegiatan-kegiatan di madrasah yang kemarin ini ada tanggal-tanggal tertentu di madrasah yang tidak ada istilah libur bagi kita di madrasah, tapi memberikan tugas dari rumah oleh guru yang bersangkutan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rekan-rekan kami para operator, seluruh kepala madrasah dan guru-guru yang mengikuti kegiatan hari ini, mari sama-sama kita ikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal. Kita upayakan Bapak dan Ibu, karena ini menyangkut tentang siswa kita dan menyangkut tentang hajat hidup orang banyak. Mari dengan ikhlas, dengan murah hati, dengan hati yang tulus kita ikuti kegiatan ini Bapak dan Ibu. Mungkin itu sebagai harapan dari kami selaku Kasih Pendidikan Madrasah. Mudah-mudahan saja apa yang kita lakukan untuk langkah-langkah percepatan tidak ada terjadi masalah di sana sini dan semua yang sudah berhak untuk menerima dana tunjangan profesi guru nanti akan bisa kita realisasikan dengan waktu sesuai atau dalam rentang waktu yang diamanahkan untuk hal tersebut. Oke, cukup demikian Bapak dan Ibu. Terima kasih juga kepada Pak Riko yang sudah membimbing, sudah mengambil langkah tepat dan cepat. Ini adalah untuk kebersamaan kita. Demikian, mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Kasih Pemak yang telah memberi arahan untuk kita semua. Ya, sebelum kita masuk ke pemaparan data residu dan proses pencairan TPG, kita minta dulu arahan dari Bapak Pengawas, sebab Bapak Pengawas ini yang langsung berhubungan dengan Bapak Ibu, terutama untuk pencairan PPG. Bapak Ibu kalau tidak selesai keaktifannya, Bapak Pengawas tidak akan bisa cair. Jadi Bapak Pengawas langsung yang berhubungan dengan Bapak Ibu nanti ke lapangan untuk masalah TPG. Ya Bapak Ibu, jadi di sini kita minta arahan dan masukan dari Bapak Pengawas. Dalam hal ini kita mintakan kepada Bapak Zulfira, kepada beliau Pak Zulfira, waktu dan tempat kita persilakan. Oh, Bapak Zulfira, halo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Zulfira. Oke, mungkin Pak Zulfira tengah hujan nggak kedengaran. Lanjut aja, kita minta kepada pengawas kita yang satu lagi ada Pak Saril. Pak Saril, mohon disampaikan Pak yang terkait dengan pencairan TPG yang berhubungan dengan pengawas Pak. Silakan Pak Saril. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini Pak Zulfira sudah muncul lah. Ya, Pak Kasih. Silakan Pak Zul.
Terus Pak Saril dulu Pak Kasih ya. Nah, ya. Gini Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan yang berhubungan dengan pengawas, setelah kami tadi mencek di database, itu Satabina belum aktif. Yang operator itu segera cepat untuk mengaktifkan madrasahnya dalam masalah simpatika ini. Nah, barangkalinya itu harapan kami kita bekerja sama dalam mempercepat untuk pencairan dana ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam makan bahan. warahmatullahi Ya. Kita Oke, ya makan bahan apa? Sup Bapak pengawas Bapak Ibu seketi ini. pengawas, nanti kami akan minta bantu kepada Bapak Ibu pengawas berdasarkan madrasah binaannya untuk percepatan penyelesaian data residu siswa ini. Jadi pengawas kita kan udah punya madrasah binaan, kita Bapak Ibu nanti saya juga akan share kepada pengawas mana-mana madrasah yang masih banyak data residunya. Ya, itu untuk residu dan untuk TPG yang jelas Bapak pengawas tidak akan bisa cari TPG-nya jika keaktifan dari Bapak madrasah binaannya belum selesai, belum aktif. Itu intinya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, kita lanjut ke pertama dulu, kita pembahasan data residu dulu. Kenapa ini kita dahulukan? Saya yakin kalau TPG duluan nanti yang tinggal residu hilang semua ini. Ya, karena yang TPG yang Bapak Ibu tunggu-tunggu semua. Yang berhubungan langsung dengan Bapak Ibu. Jadi kita bahas dulu residu data siswa. Oke, Bapak Ibu? Pak Riko, Ya, Pak Pengawas. izin Pak Riko, Ya, silakan. sesuai Pak Pengawas. dengan instruksi tadi, kita tambahkan dari Pak Saril, Ya, yang silakan, mana Pak. tadi simpatika dari masing-masing madrasah itu memang diaktifkan gitu kan, karena ini saling keterkaitan. Kemudian yang residu tadi, nanti kami mohon informasi dari Pak Riko, bagaimana nanti kita ini masing-masing pengawas sesuai dengan instruksi dari Pak Kasih, kita bentuk yang namanya madrasah binaan grupnya gitu kan, supaya lebih memudahkan memberikan informasi kepada madrasah binaan kita. Karena memang saat sekarang ini kita data yang dibutuhkan memang data kepada simpatika yang itu yang lengkap datanya. Maka kita berharap nanti secepatnya bagaimana madrasah-madrasah binaan kita untuk bisa aktif dalam simpatika. Mungkin itu Pak Riko. Kami mohon supaya penegasan kepada operator, jangan nanti terkejut bahwasanya kita buat madrasah binaan. Aku lah grup alu kok, itu perlu kita cermati. Ya, kalau ada grup minta PT lo apa pengawas, jadi itu mantap Pak Pengawas, terobosan yang luar biasa, inovatif. Oke, terima kasih. Oke, ya, terima kasih Pak Pengawas, Pak Zulfira. Berapa kata cukup bagus dan sangat kita dukung semua. Ya, Pak, ya Bapak Ibu, langsung aja saya akan memaparkan residu data siswa untuk beberapa madrasah dan daerah di Kabupaten Selatan. Izin saya akan men-share. Saya pembuka langsung di aplikasi Perpal PD ya Bapak Ibu. Saya akan share berapa persen lagi residu data siswa kita. Ya Bapak Ibu kelihatan ya. Oke Bapak Ibu, sampai hari ini alhamdulillah ada perkembangan. Bapak Ibu kelihatan share screen saya? Kelihatan kan? Kelihatan, Ya Bapak Ibu. Oke. Kelihatan tuh, Pak, tapi ini suaranya kurang kedengaran. Kurang kedengaran suaranya, Bu. Karena hujan nih, Bu. Suara Ini sudah kedengaran. Hujan deras ya. Mudah-mudahan dengan sayup sampai Lanjut Pak, lanjut Pak. volumenya udah keras. Volume Bapak Ibu aja yang kita tambah, Bu. Ya Bapak Ibu. Kita tambah lebat. Oke Pak. Lanjut Pak. Berdasarkan hari ini, Karena kemarin data residu kita ini dengan jumlah siswa
16.000 lebih. Dengan data residu hari kemarin itu 10%. Tapi alhamdulillah hari ini turun, ada peningkatan menjadi 7,8% data residu kita untuk Sulawesi Selatan. Dan ini menjadi penyumbang terbanyak terhadap data residu untuk Provinsi Sumatera Barat. Ya, ini perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Pesisir Selatan merupakan penyumbang data residu terbanyak untuk Sumatera Barat. Hal ini juga disebabkan yang pertama, ya, karena madrasah kita paling banyak, dengan madrasah paling banyak juga siswa kita juga paling banyak. Tapi alhamdulillah perkembangannya untuk satu hari ada mencapai 1,2%, ya. Untuk perkembangannya di hari pertama, dari kedua ada sekian % lagi, dan di hari ini tinggal 7,8% lagi data residu kita. Ini yang perlu kita selesaikan Bapak Ibu. Ya, data residu bisa Bapak lihat di aplikasi Perval PD madrasah masing-masing. Untuk saat ini masih ada madrasah kita yang belum bisa login ke Perval PD. Gimana mau menyelesaikan Ya, data residunya? Iya, Login Pak. aja nggak bisa. benar Ya. sekali. Silakan Bapak Ibu ingat-ingat lagi akun sama emailnya, karena kami di kantor tidak bisa meriset dan mengubah serta mengkasih tahu data akun Perval PD Bapak Ibu. Yang tahu adalah Bapak Ibu sendiri di madrasah. Ya Bapak Ibu, untuk Perval PD. Perval PD ini dan juga yang selama ini kita acuhkan, ya Bapak Ibu, Iya, Pak. ternyata sekarang menjadi dasar terhadap penerbitan ijazah siswa. Siswa yang menerima ijazah adalah siswa yang terdaftar di e-ijazah. Data e-ijazah itu sumbernya bukan dari emis, ya, bukan dari pedum, ya. Walaupun di emis dan di pedum, data siswa Bapak Ibu sudah lengkap, cukup siswa kelas akhirnya. Akan tetapi di Perval PD tidak semua siswa masuk. Dan begitu juga nanti turunannya ke e-ijazah. E-ijazah, data siswa yang ada di e-ijazah, saya mau yakin Bapak Ibu udah buka aplikasinya e-ijazah secara online. Itu data yang ada Ya. di Perval PD. Ada beberapa madrasah yang tidak ada datanya di Perval PD. Kalau data itu tidak ada, akan menyebabkan siswa Bapak Ibu tidak akan menerima ijazah. Ini untuk tahun ini, berbeda dengan tahun kemarin. Tahun kemarin, ijazah itu masih bisa ditulis tangan. Tapi untuk saat ini, penulisan ijazah langsung secara online, yaitu keluar langsung dari aplikasi ijazah, ya Bapak Ibu ya. Jadi data yang akan keluar nanti di ijazah adalah data yang ada di Perval PD. Jika data itu salah, maka akan berakibat fatal terhadap ijazah yang akan diterima oleh siswa kita. Itu Bapak Ibu untuk Perval PD-nya. Ada beberapa madrasah yang belum punya akun Perval PD sama sekali, terutama RA. Ya Bapak Ibu, mudah-mudahan di sini ada Iya, operator. Pak. Benar sekali. Ya, kemarin Benar sekali. beberapa bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu saya sudah menyampaikan di grup IGRA supaya Bapak Ibu mendaftarkan akun Perval PD-nya. Linknya udah saya kirim, malah contoh surat tugasnya juga udah saya kirim. Akan tetapi Bapak Ibu di RA tidak semua menanggapinya. Ya, itu tergantung kepada Bapak Ibu nanti. Kalau Bapak Ibu tidak menanggapi, berarti Bapak Ibu tidak akan menerima ijazah nanti. Juga bisa menerima ijazah, akan tetapi data siswanya saya yakin akan salah. Karena penyumbang terbesarnya sekarang ada di RA, data residu ini. Ya, itu Bapak Ibu. Baiklah, saya akan membuka hasil downloadan saya per jam 1 tadi. Data residu masing-masing madrasah. Ini kita buka pertama tingkat MA dulu. Ya, ini Bapak Ibu tingkat MA. Sampai saat ini dari MA negeri, ya,
Ada 1 MA, dia rata-rata semuanya keempat-empatnya ada, masih ada. MAN 1 itu masih ada data residunya 9 siswa. Yang 6-nya NSN-nya, 1 nama siswa, 1 lagi tempat lahir, nama ibu kandung. Itu ya residunya. Ada 9 siswa. Mohon maaf, MAN 1 ada 1. Itu Mas Tapan tadi. MAN 1 ada 1 orang siswa yang NSN-nya tidak muncul. Yang ada data residunya. Ya, untuk Mas Tapan ada 9. Mas Bayang, mohon diakmut Bapak Ibu, ya. Mas Bayang ada 2. MAN 2 ada 12 yang data residunya. Mas Al-Kasau ada 1. Mas Ikro yang terbanyak ini, penyumbang terbanyak. Mohon maaf, ada Mas Ikro di sini. Mas Ikro, jangan sampai Bapak Ibu, Mas Ikro, permasalahan tahun kemarin sepertinya belum selesai, masih menyangkut ijazah. Ini akan muncul lagi sebanyak 106 data residu yang muncul. Ya. 106 data residu, berarti di sini ada 12 orang siswa, ada 54 orang siswa lebih. Ya, yang datanya salah, yang jumlah data residunya ada 106. Ya, ini untuk Mas Ikro, permasalahan data ijazah tahun kemarin belum selesai. Ini muncul lagi ini. Saya yakin ini rata-rata siswa kelas akhir ini. Untuk Mas Ikro. Mudah-mudahan Mas Ikro ada di Zoom. Lanjutnya Ada, Mas Yapem. Ada Ibu? Mas Ikro ya. Oke, alhamdulillah ada Mas Ikro. Mas Yapem ada 11 data residunya. Jumlah siswa Mas Yapem tidak banyak, Bu. Cuma sedikit. Ini hampir 40% ini data residunya ini dari jumlah siswa. Terus Mas Muhammadiyah Langkitan ada 22 juga, Mas Muhammadiyah Langkitan siswa juga tidak banyak. Lanjutnya Mas Nurul Yakin ada 19. Mas Tarbiyah Kotokandis ya, yang siswanya tidak begitu banyak, siswanya tidak sampai hitung. Ya, siswa cuma sekitar 20-an. Data residunya ada 5. MAT 4 ada 14. Mas Lundang 2 ada 12. Mas Kumbung, nah Mas Kumbung siswa yang sedikit, data residunya banyak. Ya. Mas Pancung Soal juga. Mas Pancung Soal siswanya kayaknya tidak sampai 8 orang, malah data residunya 8. Jangan-jangan ini siswanya 8 orang, residunya juga 8 ini. Karena Mas Pancung Soal siswanya nggak sampai 10 orang. Kayaknya 8 siswanya. Data residunya semuanya residu. Mas Pancung Soal. MAN 3 ada 26 dan terakhir Mas Sabilojana. Berarti selain di sini ada berapa madrasah yang tidak memiliki data residu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hanya 1 yang madrasahnya yang bersih tanpa residu. Mas, manakah dia? Ya, silakan Bapak Ibu lihat sendiri. Kayaknya Mas Istiqomah. Nah, masa Bapak Ibu kita kalah sama Mas Istiqomah yang jauh di ujung sana, di selaut, tidak ada satupun data residu. Ya, selamat untuk Mas Istiqomah yang baru bangkit 1 tahun, padahal tahun kemarin siswa yang paling banyak bermasalah adalah Mas Istiqomah. Ya, sekarang tidak ada satupun siswa Mas Istiqomah yang bermasalah. Tuh, tingkat MA Bapak Ibu. Lanjut kita ke tingkat MTS. Waduh, MTS banyak. Ya, rata-rata ini MTS semuanya, Bapak Ibu. Yang paling banyak menyumbang adalah MTS Ikro. Sama tadi, Mas Ikro sama MTS Ikro, beradik kakak. Ada kepala Mas Ikro, Pak Emon. Gimana caranya nih Pak Emon? Sama ini Mas Ikro sama MTS Ikro, penyumbang residu untuk pesisir selatan paling banyak. Dilanjutkan dengan Madrasah Negeri. Ini Madrasah Negeri MTSN 13. Ya. Bapak Ibu, MTSN 13
Ini fatal Bapak Ibu. Yang banyak salah itu malah di nama. Berarti nama di ijazahnya akan salah nanti. 40 orang siswa namanya salah. Yang tidak sama dengan kakak. Ya, itu Bapak Ibu. MTS 13. Lanjutnya yang paling banyak menyumbang lagi. Ada, MTS 11. Negeri lagi. MTS 11 Pak II. MTS 11 Pak. Terus yang juara ketiganya ada MTS Talangsari. Ya. Ini rata-rata Bapak Ibu untuk MTS. MTS rata-rata semuanya residu. Dari 33 MTS sepertinya semuanya ada di sini. Termasuk MTS yang baru. MTS Ma'aruf. Ada satu data residunya. Walaupun MTS baru. Ya. Karena udah ada siswa kelas 3-nya sekarang. Ya, ini Bapak Ibu untuk tingkat MTS. Nanti data ini akan saya share kepada Bapak Ibu dan juga Bapak pengawas. Kita lanjut ke MI. Oke, MI. MI sedikit. Dari 20. Berapa? 24 ya ini ya? Dari 24 MI. Ya. Berarti banyak MI kita yang udah bersih. Ya, termasuk min 10 udah selesai. Ya, min 10. Ya, terus min 1, min 2, min 2 juga udah, min 3 ada. Min 4 juga udah nggak ada data residunya, min 5 ada, min 6, min 7, min 8, min 9 juga tidak ada residunya. Min 10, min 11 juga udah bersih. Data residu nggak ada, min 11. Min 12 ada 2 dan juga min 13. Jadi yang tidak ada adalah data residu min 10, min 3, min 4 sama min 9 dan min 11. Itu yang tidak udah bersih data residunya Bapak Ibu. Selanjutnya selainnya masih banyak. Yang paling memecahkan rekor adalah Miss Mardatilah. Ada 60 data residunya. Ini Bu Nova ya. Bu Nova, ada Bundo juga di sana yang memegang. Ya, di atasnya ada min 1. Oh, ada negeri 1. Min 1 yang paling banyak data residunya. Ya, min 1 untuk negeri. Bu Wiwi, mohon disegerakan Bu. Lanjutnya untuk negeri ada min 13. Da Bu Maslia. Yang lainnya di bawah 10. Mudah-mudahan MI cepat diselesaikan Bapak Ibu. Lanjut kita ke RA. RA rata-rata semuanya. Dan juga di atas 50% data RA itu residu. Ya. Yang cuma 1 residunya ada RA Al-Istiqomah, RA As-Sakinah, ini selaut semua nih. RA Asia langsung kai 1 cuma Asia Taro. Ya, itu yang 1, yang lainnya di rata-rata lebih dari 50% ya Bapak Ibu ya, data residunya. Itu Bapak Ibu data residunya, nanti data ini akan saya kirim. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan dalam untuk penyelesaian data residunya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke saya sebelum Zoom meeting ini. Yang pertama, ada data siswa yang belum masuk ke Perpal PD dan juga belum masuk ke ijazah. Mohon disampaikan Bapak Ibu kepada kami datanya sesuai dengan data yang kami share ke grup. Ya. Contohnya udah kami share ke grup, terutama ada MTS 5 yang data residunya cuma 2, akan tetapi yang belum masuk ke Perpal PD ada 14. Tadi MTS 5 udah saya kirim, contohnya datanya yang perlu diisi dan dikirim lagi ke saya.
supaya untuk diteruskan kepada tim Kanwil supaya siswa yang tidak ada di Perpal PD dan ijazah itu bisa masuk ke PPD dan ijazah. Walaupun di Pedum ada, di EMIS ada, akan tetapi kalau nggak ada siswa itu di Perpal PD, berarti tidak ada di ijazah. Karena ijazah yang punya bukan Kementerian Agama, adalah di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan. Begitu juga Perpal PD di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan. Pedum dan EMIS itu Kementerian Agama yang punya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Itu untuk pertanyaan 1 tadi. Terus pertanyaan selanjutnya ada bagaimana cara mengeluarkan siswa di Perpal PD padahal siswa itu sudah tidak aktif. Jadi Bapak Ibu, untuk masalah itu silakan masuk ke EMIS, mutasikan siswa yang tidak aktif itu. Ya, mutasikan, terserah Bapak Ibu memutasikan ke madrasah manapun, yang penting setingkat. Saran saya jangan dinonaktifkan dengan cara membuat siswa itu meninggal. Sebab kejadian itu jangan sampai terulang lagi. Ya, mana tahu siswa yang nonaktif itu pengen sekolah lagi. Kalau Bapak Ibu udah membuat siswa itu meninggal, saya yakin siswa tersebut tidak akan bisa melanjutkan lagi sekolahnya. Karena pengalaman kita masa lalu, menonaktifkan siswa dibuat meninggal. Jadi caranya siswa yang ada di residu Perpal PD, siswa itu sudah tidak aktif, mutasikan saja. Ya, jangan dibuat meninggal. Ya, itu Bapak Ibu ya. Itu 2 pertanyaan masalah Perpal PD. Ya, silakan Bapak Ibu sebelum kita lanjut kepada simpatika, silakan sampaikan pertanyaan Bapak Ibu yang menyangkut masalah Perpal PD-nya. Data atau data residunya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, kita buka dulu beberapa pertanyaan. Ya, silakan. Tanya Pak. Ya, silakan. Saya dari Mantiga Pesisir Selatan. Ingin bertanya mengenai masalah residu ini, Pak. Ya. Di Perpal PD, anak ini sudah. Tolong buka videonya. Baik, Pak. Dibuka lah videonya, Pak. Aduh. Di data Perpal PD-nya anak ini nicknya sudah diverifikasi, Pak. Tetapi kalau dilihat dengan kakaknya, datanya itu tidak sesuai, Pak. Setelah dirubah sesuai dengan kakak tersebut, data anak itu malah dibilang apa ya bahasanya ya? Kayak tidak bisa dirubah gitu katanya, Pak. Tapi nicknya sudah diverifikasi. Sudah oke nicknya. Biasanya kendalanya apa itu, Pak? Oke, ya. Udah pernah kakak anak itu diverifikasi ke Capil? Kalau dilihat dari Perpal PD-nya sudah verifikasi, Pak. Sudah verifikasi. Sesuai dengan verifikasi. Sebelumnya anak ini punya 2 kakak, Pak. Kakak pertamanya di Jambi, terus kakak yang terbarunya baru di Pesisir Selatan. Ya. Nah, setelah pindah ke Pesisir Selatan ini, nicknya sudah diverifikasi, Pak, sudah oke. Tetapi data yang di dalam itu tuh tidak sesuai dengan kakaknya. Pas dirubah tidak bisa validasi. Oke, gini. Coba panggil siswanya, suruh siswanya atau orang tuanya datang ke Capil untuk memverifikasi. Saya yakin itu yang diverifikasi itulah kakak yang di Jambi, bukan kakak yang di Selatan. Oh, berarti langsung ke kantor Dukcapilnya ya, Pak? Capil di kecamatan kan ada. Iya. Ya. Kalau perubahannya Pak, izin bertanya, Pak. Baik, Pak. Nanti dulu gini. Selesaikan satu gini. Nanti dulu. Ya, Pak. Sabar, ya. Itu ya.
silakan Yo, Pak, siswanya maju. atau wali Ayun. muridnya datang ke Capil untuk melakukan verifikasi data. Oke, itu selanjutnya tadi cukup Pak ya? Ya cukup Pak. Terima kasih Ya, Pak. tadi ada Assalamualaikum yang warahmatullahi resign wabarakatuh. sebelum gini. Waalaikumsalam. Silakan, ada yang Pak resign Riko, tadi. Pak, Ya, Pak Riko. silakan Pak pengawas. Iya Pak. Mohon izin tadi kan yang bermasalah itu kan MAN 3 itu kan? Iya Pak. MAN 3 itu yang residu berapa itu Pak Riko? MAN 3 Pak. Oke, MAN 3 kita lihat. Ada Pak izin pengawasnya langsung ternyata. izin bicara Pak. Ya, silakan. Untuk MAN 3 residunya tersisa 20 orang Pak. Ada 3 orang yang kasusnya seperti tadi, nicknya sudah diverifikasi, tapi datanya tidak sesuai dengan KK. Yang 17 orangnya itu residu di sekolah lain. Sudah dihubungi sekolah lainnya, tinggal tindakan dari sekolah lainnya lagi Pak. Berarti udah dilepas dari sekolah lain? Itu masih ini sampai sekarang Pak. Ya. Nah, sekolah lainnya sabar dulu ya Pak, gitu katanya Pak. Nah, itu sekolahnya dari mana? Tolong nanti bisa kita klarifikasi. Kalau masih pesisir selatan, kita mohon nanti kepada kepalanya atau kepada operator secepatnya. Masih di pesisir selatan Pak. Ya, jadi mohon nanti supaya MAN 3 tidak ada bermasalah lagi. Ya oke Pak. Iya ya, kita secepatnya ya. Iya Pak. Tinggal menunggu Operator, ya. pelepasan dari sekolah yang itu Pak. Oke. Mohon Japri nanti ya. Sekolahnya mana? Baik Pak. Nanti dikirim datanya Pak. Oke, itu Ya, ya, ya. mantap Pak Terima kasih Pak. pengawas. Langsung Terima kasih, didampingi Pak. Pak pengawas. Ya, Oke, makasih, ya. Beto. Ya, Ya, sama-sama terima kasih Pak juga, pengawas Pak Zelvira. Ini yang udah resign tadi sebelum gini ya, silakan MTS 12. Sudah MTS 12 RA lagi Pak. Ya, silakan MTS 12. Saya lihat dari Verval PD PS. Itu yang residu tinggal 9 orang. Dari terbaca ganda. Namun pas dilihat, yang terbaca ganda ini lulusan SD Pak. Keterangannya di SD ini tidak aktif dan aktif kelas 12. Nah itu gimana cara menghilangkan? MTS 12 ya. Riko. Ya, silakan. Iya, rata-rata kelas 7. Residunya ada 15 ya Bu ya. MTS 12 ada 15 data residunya. Yang 12 ini siswa SD semua. Halo MTS 12. Ya, MTS 12. Ini siswa SD semua, Bu. Halo. Udah hilang. Oke, lanjut yang lain. Tadi ada Gini, silakan Gini. Riko. Ya. Pak, Riko. pengen tanya. Ya, nanti dulu deh. Ada Gini tadi dulu. Banyak data yang dirubah itu terlalu signifikan katanya Pak. Oke, Gini satu-satu Misalnya dulu di dirubah Gini, kakaknya- jangan semuanya. Dirubah satu-satu Gini datanya, dirubah, jangan Pak. sekali semua. Ya. Tetapi sebelum Oh, pastikan gitu, berarti. sebelum merubah datanya di Verval PD, sinkronkan dulu kakaknya ke Capil. Oh, masalahnya kakaknya kan kakak masih nggak pakai barcode Pak. Berarti disuruh pakai barcode dulu Pak. Enggak mesti pakai barcode, yang penting data kakak itu sinkron. Nggak, masalahnya kakak itu kakak lama tahun 2017 kayaknya Pak. Iya, Cetak. mungkin. Ya Pak. Iya, coba sebelum cetak ulang lagi sebelum dilakukan perbaikan data Verval PD, sinkronkan dulu kakaknya ke Capil.
Kemudian untuk yang ijazah, Pak, kalau di Ya, EMIS kan di EMIS sama Pedom itu jumlah kelas 9 184. Yang ya, di ijazah itu 183. ya, berarti satu yang nggak ada. Tapi yang nggak ada, Pak. Ya, kirim Iya, Pak. datanya nanti gini, kirim datanya nanti saya kirim formatnya ke grup aja ya. Ya Iya, Bapak iya, Ibu, Pak, ya, Pak. bagi siswa yang tidak ada, saya kirim nanti formatnya, silakan itu diteruskan lagi ke saya. Ini saya kirim Iya, ke Pak. grup EMI saja ya. Ya, grup EMIS spesial, Pak. Ya, grup EMI spesial. Formatnya saya kirim ke sana. Tuh, udah silakan dikirim lagi data itu Japri aja ke saya. Iya, Pak. Japri ke saya dan juga kirim ke grup EMIS ya. Selain Japri Iya, juga Pak. kirim ke grup EMIS. Datanya siswa yang tidak ada di Ijazah, ya. ijazah. Oke. Dah selanjut. Tadi ada Bu Yusriza dari RA. Nanti Dedi, sabar Dedi. Setelah Dedi nanti baru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Yang saya mau tanyakan sama Pak Riko, RA Permata Bunda, residunya ada berapa orang Pak, tadi tidak Bapak sebutkan. Kemudian di residu itu kemarin sudah saya lihat, ada anak tidak masuk residu tapi namanya salah Pak. Namanya, masalahnya orang tuanya menukar kakaknya. Nama anaknya dirubah. Itu Pak. Oke, mengubah kakak Bu, data nama anaknya dirubah. Iya. Kita lihat dulu pertanyaan pertama Ibu ya, jumlah siswa residu di RA. RA mana tadi Bu? Permata Bunda. RA Permata Bunda, nanti ini juga saya kirim ke Ibu nanti ke grup. Ya kelihatan Bu? Ya, kemudian Pak, saya kan operator juga di RA Permata Hati sama Darussalam. Kemudian Ya. Perpal PD-nya Darussalam sama RA Permata Hati itu belum disetujui oleh Dinas. Kementerian Pendidikan Bu, bukan Kemenak Bu? Ya, Dinas Pendidikan belum disetujuinya Pak. Ya, Kementerian Pendidikan yang setuju itu Bu. Coba Ibu cek di sana, yang setuju itu langsung dari Jakarta. Coba Ibu cek posisinya, statusnya di mana dulu. Diterimakah, apa ditolak, atau masih daftar tunggu? Sudah diterima katanya Pak. Oh, sudah terima, berarti Ibu daftar tunggu lagi itu Bu. Ini RA saya Permata Bunda ya Bu ya? Ya, Permata Bunda ada 21 Bu. 21 orang. Iya. Ya Terus Pak, terima kasih. Ibu, masalah kesalahan kakak tadi, silakan sinkronkan capil. Berarti yang salah adalah nama. Oke. Ya, nama. Perbaikannya di Perpal PD, Bu. Sama orang tuanya, Pak. Ya, perbaikannya di Perpal PD, Bu. Perbaiki ya, nama Pak. anak itu di Perpal PD. Oke, Bu. Oke, ya, silakan. Pak, terima kasih. Ya, Bu. Waalaikumsalam. Pak Dedi Aryeswanto. Assalamualaikum Pak Riko. Waalaikumsalam. Orang Mas Naswana natanya. Mas Bayang ada 2 orang residu Pak Riko. Iya. Itu kelas 3 1 orang, kelas 2 Ya. 1 orang. Oke, ya. Yang kelas 3 tuh yang residunya NISN-nya tanda silang kan. Ya. Dicek terdaftar di PKBM. Oke, PKBM lagi. Nah, yang sebenarnya kedua-duanya di PKBM tuh Pak Riko. Oke, cari Yang PKBM-nya kan kelihatan tuh di. Oke Pak Dedi, saya langsung sedang maaf, saya dicari potong. kontaknya Pak Riko. Di quality control kan kelihatan PKBM-nya. Ya. Udah, ada. cari segera PKBM-nya. Sampaikan Dan kepada PKBM, langsung aja dan nada ancaman. Bu, kalau enggak juga Bapak Ibu keluarkan, saya akan buat laporan ke Polres Bu ya, karena Ibu udah melakukan penggelapan data. Takut dia tuh, gemeteran nanti itu. Tapi tingkatannya tingkat 6 Pak Riko. Iya, biarin, emang dia bisa ngotak-ngatik datanya. Tapi pastikan dulu ya, nama dan nicknya sama ya.
Ya sama. Yang kedua, ada 5 orang lagi yang kelas 3 belum masuk Perpol PD. Mutasi ya. Ya, tapi di sekolahnya udah dipindahin data dari Iya. Dapodik. Iya, mutasi tapi properti masuk. Udah kirim datanya seperti yang saya share ke grup MS itu. Oke, Pak Riko. Ada 5, 6, berarti 6 siswa kelas 12-nya cuma berapa? 12. 12 berarti udah separuh. Udah separuh. Ya, kalau itu nggak cepat diselesaikan, cuma separuh yang terima ijazah nanti itu. Nah, ntar malam dikirim data yang 5 orang itu ke Pak Riko. Oke, makasih Pak Dedi. Oke, Pak Riko. Dan Kasih Pak Riko. ya lanjut Bapak Ibu, sama-sama masih ada yang lain sebelum Assalamualaikum. kita beralih ke TPG yang ditunggu-tunggu oleh guru kita. Pak, mau nanya Pak. Ya, Babu Salam, silakan Bu. Pak, kan ada di EMIS tuh ada siswanya udah nggak aktif lagi Pak, sudah dikeluarkan Pak. Tapi kok di Perpal PD masih ada Pak. Kemarin dibuat tidak aktif Pak. Nah, Ibu keluarkan ya, nonaktifkan ya. Sekarang mutasikan Bu. Tadi di awal sudah saya sampaikan, mutasikan. Oh, berarti langsung dimutasikan aja lagi Pak. Ya, mutasikan aja siswanya. Terserah Ibu mau mutasikan kemana, tapi jangan di pesisir selatan ya. Oh, kayak gitu Pak. Mutasikan aja. Atau Oke mutasikan Pak. aja ya, keluar pesisir selatan aja mutasikan. Terserah nama rasanya apa aja. Oke Pak. Bu. Berarti kalau dia tidak aktif nggak masalah kan Pak? Yang penting dimutasikan aja. Ya, mutasikan aja. Tapi jangan kalau nonaktifkan jangan dibuat meninggal ya. Ya Pak. Bu. Ya, makasih Pak. Ya, oke, Ibu Babu Salam. Lanjut, yang lain. Pak, nah, yang Terakhir ya. Pak. MTS 12 lagi. Izin Pak. Nggak ada yang lain? Iya, yang solusi tadi Pak. Yang selisih gimana, Ta? Data anak yang itu Pak, data anak kan terdata ganda NISN-nya. Ya. Setelah dilihat, data anak ini rata-rata kelas 7. Dilihat gandanya tuh dengan lulusan SD Pak, di SD-nya. Tapi keterangannya itu tidak aktif Pak, tapi masih ganda di Perpol PD. Itu gimana solusinya Oke. Pak? Berarti udah keluarkan di Perpol PD-nya. Di quality control udah Bu cek ya. Sudah Pak. Di SD-nya SD mana? Coba kalau SD-nya cek. Beda-beda SD-nya Pak. Ada dari SD 18, ada SD 7, SD 10. Oke, ini nanti Uta WA saya ya Iya. masalah ini. Ini belum bisa saya jawab kalau ini. Oke. Oke. Terima kasih Pak. Oke, ya sesama. Satu lagi ya. Satu lagi silakan Bapak Ibu. Teman-teman operator semua. Satu lagi pertanyaan. Kalau nggak ada, kita akan beralih ke TPG. TPG, tunjangan profesi guru. Ya, oke, nggak ada lagi Bapak Ibu. Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Saya berharap sesuai kesepakatan kita bersama tadi, tanggal 14 Maret Perpal PD data residu 0%. Bagi madrasah yang masih tersisa, masih punya residu, akan kami sampaikan melalui Pak Kasih nanti kepada Bapak Kepala Kantor. Biarlah Bapak Kepala Kantor yang mengevaluasi Bapak Ibu Kepala Madrasah. Oke, itu Bapak Ibu, tadi komitmen kita dengan Pak Kasubag, itu tanggal 14 Maret. Oke, itu Bapak Ibu, terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan segera. Jangan lupa besok evaluasi data residu diikuti Zoom ya, Zoom meetingnya. Kalau Bapak Ibu belum dapat, nanti saya share juga link Zoom meetingnya ke grup. Itu yang akan mengevaluasi langsung Pak Kabid nanti. Siap-siap aja pesisir selatan yang penyumbang data residu terbesar untuk saat ini. Tapi mudah-mudahan malam ini berkurang supaya nggak menjadi nomor 1 kita di tingkat provinsi. Ya Bapak Ibu ya. Karena satu hari kemarin ada 3%, 2,8% penyelesaiannya ya. 2,8 lumayan besar itu. Yang dari 3.000
Ya Bapak Ibu ya, data siswa kita yang residu dari 2000 sekarang menjadi 1800. Ya Bapak Ibu, mudah-mudahan malam ini Bapak Ibu Assalamualaikum Bang. kita sama-sama bekerja, data residu kita berkurang. Pak Riko. Oke. Ya, masih ada Anwar. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kepada Pak Riko sebagai pewejang acara kegiatan kita pada sore hari ini. Tadi ada disinggung Pak mengenai e-ijazah. Barangkali alangkah baiknya sedikit kami dari operator ingin tahu hal-hal yang jadi krusial, yang jadi sangat penting yang kami perhatikan di aplikasi e-ijazah ini, Pak. Supaya hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi di masing-masing madrasah kita. Barangkali itu saja. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Asril Anwar. Yang pertama yang jelas siswa kelas akhir terdata di e-ijazah. Itu yang pertama. Wajib ada itu. Jangan sampai siswa kelas akhir tidak ada di e-ijazah. Ini kan sering jadi penyakit kita semua ini. Operator lupa atau malas menginput awalnya. Ada kejadian kemarin di tahun kemarin, ada siswa kelas akhir yang baru 2 minggu yang lalu kami input. Ya, baru 2 minggu kemarin. Nah, jadi mulai dari saat ini masih bisa proses input ini, masih belum muncul ini. Kemarin alhamdulillah masih bisa masuk ke Pedom dan mudah-mudahan segera masuk ke Perpede dan ijazah. Masih ada madrasah kita yang tidak ada siswanya di EMIS. Itu pertama dulu tuh. Jadi untuk semua madrasah ya pastikan siswa kita kelas akhir ada di EMIS. Oke, itu yang pertama. Dan pastikan siswa kelas akhir itu ada di e-ijazah. Kalau enggak ada silakan sampaikan datanya kepada kami. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk e-ijazah tidak ada residu di Perpal PD. Nah, itu yang kedua. Kalau masih ada residu, saya yakin datanya nanti akan muncul di ijazahnya salah. Ya, Bapak Ibu, ijazah itu sangat vital karena menyangkut keberlanjutan siswa kita ke tingkat lebih tinggi. Ya. Itu Bapak Ibu ya. Jangan sampai namanya udah betul tapi spasinya salah. Itu juga berakibat fatal nanti itu. Jangan sampai Bapak Ibu terlena, udah betul semua Pak, tapi spasinya salah. Ada kemarin nih Bapak Ibu udah lulus P3K, datang ke kantor, rengek-rengek, mohon maaf mungkin nggak ada di Zoom ini dia, mungkin teman-temannya ada. Udah lulus P3K, namanya salah sepele sekali. Cuma spasi aja. Nah, itu berisiko loh Bapak Ibu. Spasi aja, namanya nggak salah, cuma spasinya. Ya, kemarin dikembalikan oleh orang BKN. Ya, untuk penerbitan NIP P3K-nya tertunda. Jangan sampai terjadi lagi. Itu siswa madrasah loh, Ibu itu. Ya, siswa madrasah kita. MTS, MA-nya sama kita, kecuali di SD. Ya, Bapak Ibu ya. Salah spasi di nama. Itu pertama. Yang kedua ya. Jadi, tidak ada residu. Saya yakin di Perpal PD itu dasarnya adalah data siswa kita di EMIS dan Capil. Oke, itu dua itu yang mesti diperhatikan. Yang ketiga, kekuatan kita untuk kerja walaupun di bulan puasa. Ya, Anwar. Oke, itu Bapak Ibu semuanya untuk data residu Perpal PD, EMIS. Untuk akun e-ijazah kami kantor wilayah, kantor kabupaten tidak punya. Jadi yang punya adalah langsung Bapak Ibu. Ya, jadi kami tidak bisa meng-cross check Bapak Ibu ya. Kami tidak bisa, ya silakan. Terima kasih. Kami tidak bisa meng-cross check mana madrasah yang belum pernah masuk ke ijazah. Kami nggak bisa meng-cross check. Saya yakin ini masih banyak madrasah kita yang belum pernah login sama sekali ke ijazah. Padahal itu sangat perlu sekali. Kami tidak bisa melacak Bapak Ibu dari kantor. Jangan salahkan kami, tidak ada pemberitahuan atau tidak ada apa-apanya, tidak ada pendampingan untuk ijazah, karena kami tidak bisa login ke ijazah.
Tuh yang perlu Bapak Ibu ingat. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk masalah emis perwal PD dan lainnya. Kita lanjut kepada proses pencairan TPG. Ya. Lanjut, kita mintakan kepada tim ahlinya, Pak Dedi Gustiawan bersama tim sertifikasinya, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya. Sertifikasi mau lebaran tidak cair, ribut nanti. Walaupun tadi Pak Kasubag ngomong tahun kemarin bulan April, sekarang bisa dipercepat. Ya, dipercepat mudah-mudahan sebelum lebaran sertifikasinya cair bagi yang udah sertifikasi. Mohon maaf yang nggak sertifikasi ya, kayak Anwar Tebenung ya. Ya, silakan pada Pak Dedi dan bersama tim kita persilakan seluas-luasnya. Terima kasih banyak Bapak Riko, yang terhormat Bapak Kasubag TU, Bapak Kasih Penmat, kemudian tim sertifikasi dari Penmat, kemudian Bapak-bapak, ibu-ibu kepala madrasah serta operator simpatika se-Kabupaten Pesisir Selatan. Terkait TPG sampai tanggal 2 kemarin kami itu masih bingung bagaimana cara pencairan TPG Bapak dan Ibu semuanya. Sampai turun surat dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam tanggal 3 Maret tentang instruksi percepatan pencairan TPG bagi guru madrasah. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat semua isi surat dari Dirjen Pendis nomor 74 tanggal 3 Maret tahun 2025 di mana poinnya pertama melakukan proses penyesuaian data termasuk pengaturan status keaktifan guru, penyesuaian data guru mutasi, ajuan penerbitan NRG bagi guru PPG yang telah memiliki serbik, serta penginputan jadwal mengajar dan beban kerja guru. Kemudian poin yang kedua, batas akhir penyesuaian data ini itu paling lambat tanggal 15 Maret 2025. Untuk General SKPT itu pada tanggal 15 dan 17 Maret. Namun kita harapkan di sini Bapak dan Ibu operator, untuk penyelesaian data simpatika itu kita harapkan sebelum tanggal 14 itu sudah selesai. Sehingga kita tidak bekerja pada detik-detik terakhir di mana kita takut akan terjadi gangguan server atau lain sebagainya sehingga berpengaruh pada pencairan TPG Bapak dan Ibu guru semuanya. Kemudian di poin ketiga, kita semua mengambil langkah-langkah cepat dan taktis agar pencairan TPG bagi guru-guru sertifikasi kita itu dapat dicairkan sebelum tanggal 24 Maret. Baik, untuk pencairan TPG di simpatika itu seperti biasa Bapak Ibu simpatika semuanya sudah tahu di mana semua guru harus diaktifkan, kemudian menginput jadwal. Untuk poin yang perlu kita perbaiki ketika simpatika sudah dibuka, mohon Bapak Ibu operator semua memberitahu kepada guru-guru agar memperbaiki jika ada kesalahan data dari guru tersebut, misalnya seperti nomor induk kependudukan, nomor induk pegawai, nomor rekening, nama rekening, NPWP dan lain sebagainya. Sehingga jika seandainya nanti terjadi migrasi lagi ke emis, data Bapak Ibu semua sudah valid. Kemudian selanjutnya langkah yang dilakukan itu operator simpatika atau sekarang namanya MSKTK itu di bawah koordinasi Waka Kurikulum atau koordinator kurikulum itu menginput jadwal. Kita di sini diminta bekerja cepat karena batas waktu yang diberikan. Sebelumnya kita mungkin bisa berleha-leha karena waktu yang kita miliki banyak.
Tapi sekarang karena waktunya sedikit, kita usahakan jadwal itu selesai dengan cepat. Kami dari kabupaten insya Allah juga akan membantu Bapak Ibu siang dan malam dalam penerbitan SKBK dan SKMT Bapak dan Ibu. Kemudian untuk selanjutnya mungkin operator simpatika mungkin sudah paham bagaimana proses yang selama ini dilakukan dalam menginput jadwal. Mungkin demikian pengantar pertama dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait TPG Januari Februari ini, kami persilakan kami berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk bertanya. Assalamualaikum, Pak Wawan. Waalaikumsalam. Ya, izin Pak. Dari mana Bu? Dari Mas Istiqomah Pak. Oma. Ya. Nah, ya Bu. Saya mau menanyakan mengenai pergantian kepala madrasah kami. Dulu kan sempat sudah pengajuan kepada Pak Wawan, tapi beliau ini baru diangkat 1 tahun Pak, dari tahun ajaran 2024 sampai 2025 sekarang gitu. Apakah itu nanti kalau sekiranya untuk semester sekarang diajukan lagi, apakah masih ditolak ya Pak oleh sistem? Karena kan dulu pernah ada edaran untuk pengangkatan kepala madrasah itu kan minimal 6 tahun itu Pak, untuk masa kerjanya. Mungkin itu saja Pak yang perlu saya tanyakan. Halo Pak Iko. Halo Pak Wawan. Bu Indah Istiqomah ya? Boleh izin bertanya, Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan gini, Pak. Di EMIS, absensi guru yang sertifikasi sudah diambil, Pak. Sudah di-upload pula dokumennya. Tapi pas dilihat di Simpatika, Ibu yang sertifikasi ini punya alfa sampai 20 kali, Pak. Itu gimana solusinya itu, Pak? Pas sudah dicek S35-nya tadi Januari sama Februari. Baik, yang tanya ketiga. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut Pak Yusriza. Ibu Yusriza atau Pak Yusriza? Tolong Pak Wan, itu videonya diaktifkan Wan. Yang bertanya aktifkan video. Ya. Pak Zulfi Raja nggak aktif? Ya, ini udah aktif tuh. Tadi nggak aktif lah. Baru gagah Pak. Itu masih risiko. Pak, izin tanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih Pak, mungkin ini kesalahan dari kami. Password kami terreset Pak, tapi kami mau melihat password guru. Karena guru itu passwordnya saya lupa, saya lihat saya reset. Tapi tahu-tahunya password madrasah saya yang terreset Pak. Gimana caranya lagi Pak? Saya mau masuk ke Simpatika. Baik, sudah ada 3 pertanyaan, kita akan jawab satu persatu. Yang pertama dari Mas Istiqomah. Ibu Yusriza itu lah TPG, Pak. Alah, Bu Yusriza lah sertifikasi, Pak. Ya, Bu. Bapak Ibu, Ibu. Kita jawab pertanyaannya. Lagi Pak jawab lu. Mohon dianut. Baik, terkait dari pergantian kepala madrasah. Ini yang dari Mas Istiqomah dulu Bapak Eko ya Bu? Untuk yang dulu kan sama Pak Eko Wahyudi Pak. Dan untuk yang sekarang kan Bu Ana Zunita. Tapi Bu Ana Zunita ini posisi diangkat jadi kepala itu kan baru 1 tahun gitu Pak. Aktifnya. Iya.
Ya, kalau berdasarkan edaran dari Dirjen PNS itu kan minimal itu harus aktif selama 6 tahun, Bapak Ibu. Mungkin bisa direkomendasikan guru yang sudah aktif lebih dari 6 tahun dari Mas Istiqomah. Kalau misalnya tetap untuk Pak Eko Yudi maksudnya enggak jadi masalah kan Pak untuk percepatan ini TPG-nya ini? Oh, nggak masalah, Bu. Masalah. Iya Pak. Kemudian ini Pak untuk guru yang tidak aktif itu kan ada dikeluarkan oleh pihak operator kami. Jadi mohon nanti disetujui ya Pak, biar cepat kami mengerjakan yang lain gitu. Ah, ya, Bu. Kemudian semuanya jika ada perubahan data guru atau yang mutasi, mohon segera diajukan, mungkin untuk bisa dikirim ke WA kami. Dan untuk yang kedua, dari RA Al-Jihad terkait absen di Simpatika, kenapa masih apa? Karena memang di Simpatika itu belum dibuka fitur pengisian absen. Sehingga kehadiran Bapak Ibu semua di Simpatika itu dari bulan Januari sampai Februari itu terhitung apa. Tapi nanti dalam waktu dekat absen Januari dan Februari itu akan dibuka sehingga Bapak Ibu semua bisa mengisi kehadirannya di Simpatika. Kemudian untuk yang ketiga itu Bu Yusriza, kalau Ibu lupa paspor, Ibu bisa menghubungi kami dari admin kabupaten. Oh, ya Pak, terima kasih Pak. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain terkait TPG, Bapak Ibu, kami persilakan. Izin bertanya, Bapak. Absen tadi Pak. Izin bertanya. Silakan, Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wan Fitra, Pak, dari Madrasah Aliyah Iqra Burung Melantai, Pak. Terkait dengan TPG, yang pertama yang ingin saya tanyakan, apakah tahun kemarin kan saya sudah mengajukan di akhir Desember untuk penerbitan NRG dan alhamdulillah di Januari sudah dikeluarkan. Nah, apakah harus diajukan ulang kembali atau biarkan saja lagi, Pak? Yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk terkait pengisian nomor rekening yang untuk di Simpatika itu bagaimana, Pak? Apakah nanti operator yang mengisi atau memang dari pihak kabupaten yang memfasilitasi membantu untuk mengisikan nomor rekeningnya, Pak? Untuk proses pencairan TPG-nya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak Wandi dari Mas Ika. Kemudian tanya selanjutnya Pak. Ya, Pak Anwar. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MTS Muhammadiyah Lakitan Pawan. Ini agak bercerita sedikit. Nah, di waktu Simpatika dialihkan ke EMIS, kami ada menginput GTK baru Pak Awan. Namun sebelum Simpatika itu ditransformasikan ke EMIS, kan ada tuh di penginputan GTK baru itu melalui EMIS, kemudian ada surat S09 kalau tidak salah, untuk dientrikan ke Simpatika agar data yang PTK baru di EMIS tadi mau muncul pada Simpatika. Jadi sekarang Pak, GTK itu di waktu Simpatika di EMIS, semuanya disetujui melalui EMIS saja, tidak ada S09-nya Pak. Jadi kendalanya sekarang, GTK baru tersebut tidak ada di Simpatika dan tidak juga masuk di virtual PTK. Ini mohon Pak pencerahan dan solusinya Pak. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Masih ada Bapak Ibu yang bertanya? Ya Pak, Ya, silakan gini. izin tanya Pak. Pak, kalau untuk masalah TPG itu, misalnya kalau untuk generat SKKPT itu biasanya harus diselesaikan data EMIS seluruhnya Pak, yang khusus yang guru sertifikasi Pak. Masalahnya kalau di SKBK-nya
sudah terbit. Kemudian kalau absen kalau absen itu Pak, absen yang dikirim besok itu absen yang fingerprint atau absen yang memang keluaran dari ekspor emis itu Pak? Gini. Baik. Sudah ada 3 pertanyaan, mungkin kita satu. Yang pertama dari Mas Ikra. Bapak itu energinya sudah terbit kemarin ya? Sudah Bapak, sudah terbit Januari sebelum peralihan ke emis Pak. Jadi itu kan nggak bisa itu di otak simpatika ya. Oke Pak. Untuk data agar Bapak bisa mendapatkan TPG itu Bapak harus melengkapi data di mungkin sini kita bisa Bapak lengkapi itu data SLKPT di akun simpatika pribadi Bapak. Itu Bapak input di sana itu nomor rekening, buku rekening, kemudian MPWP. Untuk rekening Bapak input itu buku rekening BRI yang baru, yang belum pernah dipakai sama sekali. BRI Pak. Ya, BRI yang baru ya. Oke Pak. Itu bisa Bapak lakukan secara pribadi di akun simpatika, dan ajuannya itu dokumen S36 itu Bapak kirim saja via WA ke nomor pribadi saya. Oke, baik Pak. Kemudian untuk dari MTS Lakitan, GTK barunya di input bulan berapa Pak Anwar? Di Januari, Pak. Januari. Ya. Kalau sekarang kondisinya kena emis itu kan tidak disinkronkan ke simpatika. Iya, Pak. Jadi mungkin kita lihat bagaimana ke depannya apakah bisa disinkronkan atau tidak. Tapi yang jelas untuk sekarang itu yang perlu diselamatkan itu adalah sertifikasi guru-guru. Oke Pak, siap Pak. Jadi agar kecepatan sertifikasi, karena di Lakitan itu banyak sertifikasi. Oke Pak, siap. Jadi yang fokus kita sekarang itu sertifikasi guru. Oke, siap Pak. Siap. Kemudian untuk Genik, untuk SKBK sekarang itu jadwalnya diinput ulang di simpatika Genik. SKBK-nya udah diterbitkan itu katanya Pak. Mesti kan di akun kepala madrasah ini kan ada terbitkan SKBK. Kemudian SKBK-nya sudah diterbitkan, kemudian absen sudah diisi. SKPT-nya masih kosong ya Pak. Sekarang itu loginnya itu di msgtk.kemenak.go.id gini. Jadi isi dalam aplikasi itu simpatika yang lama. Jadi gini kembali input jadwal seperti yang di simpatika sebelumnya. Dan gini mengisi absen guru-guru yang sertifikasi di simpatika agar sebelum tanggal 15, karena tanggal 15 itu adalah generate SLKPT untuk guru sertifikasi. Jadi kita semua itu mengulang untuk menginput jadwal pelajaran dari awal. Berarti di MSGTK, Pak? Ya, MSGTK. MSGTK itu kalau login itu isinya itu pada negeri, simpatika yang lama. Iya. Masih akun yang lama ya? Ya, masih ya. Loginnya masih pakai akun simpatika yang lama. Jadi semua operator itu menginput ulang jadwal dari awal dengan waktu yang tinggal sekitar 10 hari. Ya, 10 hari lagi. Itu kenapa dinamakan percepatan? Karena waktu yang kita miliki tidak banyak lagi. Iya, Pak. Karena itu juga berdampak bagi yang ASN, PNS dan P3K yang belum sertifikasi itu juga membutuhkan SKBK dan SKMP untuk pencairan tukin. Karena untuk menerima THR tukin atau THR sertifikasi, guru tersebut harus menerima
sertifikasi dan tukin bulan sebelumnya. Baik, mungkin masih ada pertanyaan yang lain sebelum. Izin Pak, izin bertanya Pak. Silakan Pak Jamie. Ini agak sedikit melenceng Pak dari Januari Februari Pak. Kan ada beberapa teman-teman yang masih banyak kekurangan tukin 2019 Pak. Itu ada kabar berita percepatannya atau enggak Pak? Oh, nah itu beda gawai itu. Itu kalau Aceh Mariko kalah. Kalau itu kita sudah dipromosikan sebelumnya, itu masih di Pak di BPKP, itu perkara yang lain. Sekarang kita fokus untuk tukin Januari Februari dan sertifikasi Januari Februari. Mungkin begitu Pak Jemi. Oke Pak, siap Pak. Assalamualaikum Pak. Salam, ya Bu Sita. Kebangsaan Bu A. Mungkin sama dengan pertanyaan Bu Indah tadi Pak, yang dari masalah pergantian kepala Pak. Kalau di emis kepala udah diganti Pak, kalau di simpatika belum. Jadi tadi kepalanya minta dikonfirmasi ke kabupaten, katanya penggantian kepala. Gimana ini Pak? Kepala kan sudah diganti berhubung 1 periode keputusan yayasan. Saya sudah 5 tahun jadi kepala Pak. Kalau di aturan bagaimana ini Pak? Kata Indah tadi saya belum sempat juga baca 6 tahun masa kerjanya tuh gimana Pak? Mohon penjelasannya Pak. Kalau tidak diselesaikan nanti tentu juga di simpatika Pak. Ya, paham Bu. Nggak diinput nanti jam ngajarnya. Ya Bu. Kalau untuk pengangkatan kepala madrasah di swasta itu minimal itu harus aktif di simpatika 6 tahun. 6 tahun ya Pak? Ya, tapi kalau itu keputusan madrasah itu harus ada rekomendasi dari kabupaten. Iya. Untuk pengangkatan kepala baru tersebut. Mungkin bisa itu dipedomani. Rencananya besok mau ke Painan, tapi pakai kepala baru ini nggak bisa hadir, tanya Pak. Gimana ini Pak? Ya, berhubung penyelesaian jadwal di simpatika kan tentu harus kepala yang baru. Sementara dia nggak bisa hadir ke Painan katanya Pak. Ibu yang sertifikasi berapa orang Bu? Dikomunikasikan dengan Pak Kasih. Kita Pak Kasih harus hadir kepala yang baru. Sementara dia nggak bisa hadir Pak. Gimana solusinya ini? Tapi kalau sekarang kan di simpatika masih Ibu kepala kan? Kalau ini masih Pak di simpatika. Kalau di EMI salah diganti Pak. Ya kalau kepalanya tidak itu kan ya bisa kita mengerti dia kan harus ada SK-nya dulu. Bisa kita ganti di simpatika. Tanya Pak. Pak Wan, pengen tanya masalah absen di emis GTK itu apakah bisa diinput kembali atau gimana Pak? Gini. Ya, gini. Untuk absen ya Pak, untuk absen kan ya kalau untuk apa SKKPT sekarang kan di emis GTK di Padamu Negeri. Kemudian untuk absennya gimana tuh Pak? Absen di emis GTK yang baru itu gini. Kayak ikut sebelum-sebelumnya. Waduh, Oke Pak. Izin bertanya Pak. Absennya tadi sebelumnya Pak, udah otomatis yang Januari sama Februari. Yang untuk TTK alih fungsi Pak, sebelumnya dia sebagai operator, habis itu dia mau kayak guru, mau ngajar, mau alih fungsi ke guru Pak. Itu ijazahnya keluar tahun 2023. TMT-nya, penulisan TMT-nya gimana tuh Pak? Kalau alih fungsi guru, TMT-nya tuh pas perubahan alih fungsi.
Ya TMT-nya harus TMT yang itu Pak, TMT yang lama atau TMT yang sama dengan ijazah Pak? Oh, yang sama ijazah, Bu. Kalau yang sebelumnya kan bukan sebagai guru dia. Iya, itu yang sama ijazah Pak. Tanya Pak, Cek Pak, Ya, Bu, dari mana, Bu? dari Miss Instan Cendekia Pak. Ya, silakan, Bu. Pak, kami kan punya guru satu sertifikasi dari prajabatan. Kemarin di MS kan keluar NRG-nya, tapi beliau belum dapat NPK. Nah, sekarang di Simpatika itu belum keluar Pak, itunya NRG-nya itu gimana Pak? Ya, kota baru. Nanti mungkin bisa kita selesaikan itu di luar Zoom ini, karena ini terkait kita di Zoom ini terkait pencepatan pembayaran sertifikasi yang baru. Mungkin itu kita coba di luar Zoom, kita cek di akunnya nanti, Bu. Tapi SKBK-nya kemarin udah disetujui Pak. Ya, Udah sekarang kan kita MS 4.0 untuk yang Januari Februari, Bu. Jadi kita harus energinya itu juga harus terbit di MSGTK yang sekarang. gitu, Pak Wawan, besok Pak Wawan ada nggak di kantor? Nah, saya Ada, mau Bu. ke kantor. Ada ya, kasih. Baik, masih ada Bapak Ibu yang ragu terkait pencarian sertifikasi Januari Februari. Assalamualaikum Pak. Untuk Wawan. link MBTK itu yang mana tuh Pak? Ya, silakan Pak Imam. Ya, begini Pak, ini dari MI Al-Ma'arif Lunang yang berkaitan untuk percepatan pembayaran TPG Januari Februari. Itu kan kita harus menyelesaikan S25, kemudian SKKPT dan absensi begitu Pak ya. Untuk S25, kalau kita biasanya kan kita harus mengantar berkas itu ke Kemenak atau ke Painan. Nah, untuk proses sekarang ini ada nggak solusi dari Bapak agar supaya lebih mempermudah persetujuan S25 sekaligus SKKPT? Mungkin cukup sekian Pak, terima kasih. Dari Luna ya Pak. Ya, terkait untuk Perpa S25 dan SKBK nanti mungkin kita coba menggunakan Google Form. Jadi nanti guru-guru atau operator itu mohon kena S25 dan S29-nya. Nanti kita akan buatkan link Google Form juga. Bapak Ibu tidak perlu lagi mengantar berkas ke Penang karena mengingat waktu yang pendek untuk pencairan bulan Januari Februari ini. Mungkin itu solusi dari kami Pak. Berarti nanti dikirim via WA pribadi aja gitu atau Google Form? Kita buka Google Form nanti Pak. Oh gitu, oke Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya Pak. Masih ada Bapak Ibu? Baik, jika tidak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Awan izin bertanya. Ya Bu, ya. Pak, itu absen di Simpatika yang Januari Februari itu langsung otomatis terisi ya Pak? Soalnya ada guru yang alfa di sana 2 orang. Itu diinput ulang Bu. Oh, diinput ulang. Soalnya kursornya nggak ada Pak untuk penginputan ulangnya. Ya. Oke lah, Pak, makasih ya Pak ya. Assalamualaikum. Baik, mungkin kita tentukan pertukaran kita pada hari ini. Nanti semua operator itu semua menginput jadwal baru di MSGTK
dan mengajukan keaktifan S25 seperti di seketika sebelumnya. Bagi yang sertifikasi itu mengajukan SKBK dan SKMT. Jika yang di MTS dan MAN itu di sektor masing-masing. Bagi tingkat MI, MIN, dan madrasah swasta dan RA itu di kabupaten. Jadi nanti untuk percepatan kita akan buatkan Google Form untuk Bapak dan Ibu itu mengajukan SKBK dan SKMT. Terkait SKBK dan SKMT itu tidak hanya untuk guru sertifikasi. Sekali lagi itu untuk guru ASN yang belum sertifikasi itu sebagai dasar penerima tukinnya itu kami ambil dari SKBK dan SKMT. Mungkin sekian saja untuk terkait TPG dari kami. Jika ada kendala teknis, itu Bapak Ibu bisa komunikasi via WhatsApp atau via telepon. Kami kembalikan kepada Bapak Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dedi Gustiawan yang udah panjang lebar menyampaikan kepada Bapak Ibu Operator Madrasah dan Bapak Ibu Kepala Madrasah tentang proses pencairan TPG Januari Februari 2025. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya Bapak Ibu kita tinggalkan dulu emis. Kita kembali ke sepetika. Jadi intinya yang selama ini emis Bapak Ibu udah diisi, sekarang isi lagi simpatikanya. Login simpatikanya menggunakan link emis GTK, tapi isinya adalah simpatika. Ya Bapak Ibu ya, jangan salah kaprah nanti udah selesai di simpatikanya, di emisnya Pak. Tapi kok di simpatikanya kosong. Ya, jadi ulang lagi semua prosesnya di emis GTK yang isinya simpatika. Ya itu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk absen gimana Pak? Masalahnya Absennya untuk ulang lagi. Tadi udah disampaikan oleh Pak Wan berkali-kali, ulang lagi di simpatikanya. enggak, masalahnya bulan Januari sama Februari dikunci nggak bisa dibuka Iya, di rumah. ulang lagi nanti kalau sudah dibuka. Tadi kan sudah sampaikan oleh Pak Wan, nanti akan dibuka waktunya untuk mengisi Januari Februari. Oke, itu Bapak Ibu ya untuk Januari Februari yang sudah tertutup sekarang, nanti dibuka lagi. Silakan Bapak Ibu operator madrasah standby untuk absen karena rata-rata kemarin untuk guru kan masuknya udah kita suruh berhentikan absennya. Jadi sekarang yang mengabsenkan adalah Bapak Ibu operator. Mohon kami berharap jangan sampai Bapak Ibu operator lupa mengabsenkan guru-gurunya karena dasar sertifikasi adalah absen itu tadi. Ya Bapak Ibu ya. Kami minta kerelaan Bapak Ibu operator untuk membantu gurunya supaya cepat proses pencairan TPG. Ya. Jadi kami berharap Bapak Ibu ya 0 rupiah ya. Ya berharap 0 Siap. rupiah Bapak Ibu. Siap. Jangan ada Wassalamualaikum lagi. warahmatullahi Pak, iya Ya. Pak. Iya, Pak. Ya 0 rupiah ya. Karena kemarin ada tuh berseliweran baru 2 hari yang lalu. Bahwa ada berseliweran malah dari pejabatnya yang menyampaikan untuk membantu operatornya, operator simpatikanya karena udah menyelesaikan tugasnya. Oke, teman-teman operator, mohon keikhlasan kerelaannya. Insya Allah rezeki kita banyak di belakang itu setelah itu ya. Ya Bapak Tapi Ibu ya. simpatika jangan lupa ya. Angkat P3K operator Bangko. Ya, Data itu Bapak Ibu simpatikanya ya. jangan lupa, nanti tidak keluar. Ya, Pak Pengawas itu. Ya. Pak Pengawas sudah ribut. Pak Pengawas tidak akan cair kalau Bapak Ibu tidak selesai. Berikut tanya ayo pengawas ah. Ya Bapak Ibu ya. Ya itu Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada, mungkin ada statement penutup dari Bapak Kasih atau Pak Kasubag. Kita mintakan kepada Pak Kasih atau Pak Kasubag untuk statement penutupnya di hari puasa ini. Statement closing ya. Ya, statement closing. Izin Pak Riko. Ya, silakan Pak Kasubag. Hai. Oke, Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati, makasih banyak atas kesediaannya mengikuti kegiatan kita.
Untuk Ya, Bu, Pak Ibu. penyelesaian residu mungkin perlu pengawasan yang ketat. Pak Riko dan Pak Iwan, mohon nanti pertama buatkan di grup madrasah kita hasil dari keputusan kita hari ini. Tadi untuk data residu paling lambat tanggal 15. Tanggal 14, Pak. Tanggal 14. 14, Pak. Ya, kita samakan saja dengan apa? Dengan TPG penyelesaiannya. Nanti buatkan di grup keputusannya seperti apa. Mohon bantuan pengawalan dari kepala madrasah sehingga target tanggal 14 itu dapat tercapai hendaknya. Apa-apa saja keputusan dalam rapat hari ini mohon disampaikan di grup madrasah sehingga dapat dikontrol. Yang kedua, Pak Riko, kalau untuk TPG kami sangat yakin sebelum tanggal 14 sudah banyak yang selesai. Tapi kalau untuk residu ini, mohon Pak Riko kalau bisa pergerakannya dipantau terus. Kepala madrasahnya juga dikontak secara kontinu. Mana yang butuh agak mada rasanya kepala madrasahnya, nanti konfirmasi kepada Pak Kasih Penmat atau kepada kami atau nanti Pak Kamenak yang akan nelfon kepala madrasahnya. Ini dengan sangat penting. Jangan sampai nanti untuk hak mereka selesaikan, hak orang lain, hak anak-anak kita nanti terabaikan. Harapan kita bersama jangan sampai ada satupun dari siswa dan siswi kita tidak mendapatkan ijazah sebagaimana mestinya. Sekali lagi mohon bantuannya Bapak dan Ibu-Ibu operator, kita kawal ini bersama. Kalau ada kendala, ada masalah, sampaikan secepatnya. Jangan sampai bola itu mati pada Bapak dan Ibu-Ibu. Demikian, terima kasih. Kalau ada tambahan dari Pak Kasih Penmat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasubag. Pak Kasih, ada tambahan Pak Kasih? Sudah. Salam Pak, silakan Pak. Sudah, lanjut. Sudah. Oke. Terima kasih Pak Kasih, Pak Kasubag yang telah menemani kami dalam rapat Zoom meeting ini untuk percepatan penyelesaian data residu dan percepatan penyelesaian TPG. Ya, kata Pak Kasubag tadi, kalau TPG mungkin cepat, data residu nanti yang agak lama. Oke Bapak Ibu, kami mohon komitmen kita bersama untuk penyelesaian ini. Ya, anggap saja ini tugas dan sebagai ladang ibadah kita. Ya Bapak Ibu, teman-teman semua, operator, terima kasih atas perhatiannya dan atensinya untuk kita semua. Terima kasih Pak Kasubag, Pak Kasih, Pak Wawan, dan teman-teman kita semua. Kalau ada salah kita mohon maaf. Ya, sebelum itu saya sampaikan dulu kesimpulannya. Ya, batas akhir penyelesaian data residu ada tanggal 14. Begitu juga batas akhir penyelesaian data simpatika SKPT adalah tanggal 14 Maret juga. Sebab di tanggal 15 akan kita evaluasi dan akan kita sampaikan ke hasilnya kepada Bapak Kepala Kantor melalui Bapak Kasih. Itu kesepakatan kita hari ini Bapak Ibu. Untuk pertanyaan lebih lanjut silakan melalui chat di grup maupun di chat pribadi Bapak Ibu. Kami akan siap melayani Bapak Ibu selagi HP ini aktif dan bisa dijawab. Ya. HP-nya, teleponnya, dan WA-nya bisa kami jawab. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas atensinya. Kalau ada kata-kata kami yang salah, jangan sampai itu membatalkan ibadah puasa kita. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu. Kepada Allah saya minta ampun. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak. Pak.